Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya. Mari kita lanjutkan belajar kita tentang Google Sheet. Hari ini kita akan belajar memulai yang pertama ini ya. Berarti akan membuka file baru Google Sheet. Kalau sudah membuka Google Drive, nanti kita tinggal buka Google Sheet di sini ya. Bisa dari blank ataupun dari template seperti ini. Tapi kalau teman-teman belum membuka Google Drive ya, setelah Anda login di Google, kemudian Anda klik 9 titik ini, dan klik Google Drive. Oke? Sama. Ya, seperti ini. Ini saya geser ke sini ya, teman-teman. Seperti ini. Setelah ini terbuka, yang pertama, teman-teman ganti namanya. Ini akan menjadi nama filenya. Misalnya, ini adalah saya kasih nama file 1 ya. Seperti ini, dia akan auto save, kemudian bisa ditempatkan di drive ataupun di folder yang kita mau. Misalnya akan saya taruh di bawah folder data, kemudian masih ada folder project ya, saya taruh di sini. Oke, move here. Sudah, nama filenya, kemudian ini tadi sudah masuk, ini sudah auto save. Kemudian teman-teman kalau kita lihat ya, kita navigasi sebentar aja bagi yang baru mengenal Google Sheet yang biasanya pakai Excel. Di sini ada file. Cuman di sini tidak ada save ya, tidak ada save karena memang ini auto save. Ini ada new, kemudian ada open, ada import, ada copy, kemudian ada email nanti, kalau email as attachment, kemudian download, version history. Nah, ini yang mungkin baru bagi teman-teman, karena ini adalah multi-user, jadi satu file ini, worksheet ini bisa diakses oleh banyak orang secara bersamaan, sehingga perlu adanya versi dari tahap ke tahap. Kita kembali ke sini ya. Maka di sini akan ada historinya. Kalau sudah misalkan sudah berulang kali diedit dan dirubah, siapa yang merubah, kapan merubahnya, apa yang dilakukan, akan ada rekodnya di sini teman-teman. Kemudian ini ada edit, ini kurang lebih sama ya. Kemudian ada view, kemudian ada freeze, kurang lebih juga sama. Kemudian insert, ada format di sini kurang lebih juga sama ya. Kemudian data kurang lebih juga sama ya dengan Excel maksud saya. Tools maupun ada add-on ada beberapa software yang bisa kita tambah di sini ya. Kita klik, ini akan banyak pilihan ya, teman-teman menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya tidak membahas secara detail bagaimana cara mengisi angka-angka ataupun kolom-kolom di sini. Kemudian yang di pojok kiri bawah, ini juga ada sheet, bisa kita tambah ya. Sheet juga bisa di rename, diduplicate, di-delete, kemudian diwarnai, kemudian di-protect, atau juga disembunyikan ya. Sama, kurang lebih sama dengan di Excel ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Kemudian di pojok kanan atas sini ada share ya. Ini bisa share ke siapa saja, seperti video saya sebelumnya sudah membahas tentang share. Jadi saya tidak bahas lagi di sini. Sebenarnya di sini ada satu lagi yang kita sebenarnya bisa ada chat pada waktu kita bekerja sama. Contohnya misalkan kita share ya. Akan saya share dengan alamat ini dengan teman saya ini, oke. Misalnya setelah saya share, teman saya tadi membuka, maka di sini ada icon ya, yang menunjukkan bahwa ini sedang dibuka oleh orang lain yang kita share ya, adalah Kobuya. Ini dia kursornya lagi di sini. Nah, dengan ini dibuka oleh dua orang, saya sendiri sama dia, maka di sini ada icon baru yang bisa kita klik untuk kita bisa chat. Kita misalkan sampaikan kepada mereka, "Hai, apa kabar?" Dia nanti akan bisa membalas ya. Misalkan dia akan ada di sini nih ya. Oke, sedang edit. Jangan gitu ya. Dia balas, kemudian kita juga bisa menerima chatnya dia.
ya. Kurang lebih seperti itu. Ini mungkin hal-hal yang agak baru dibandingkan sama Excel, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang selama ini bekerja dengan Excel, kalau misalkan kita mau menggunakan Google Sheet, ada banyak cara, yaitu ada impor, ya, ada impor ataupun upload. Kemarin kan kita sudah upload sampel data sales yang ada di sini, teman-teman. Kemudian saya buka, bisa dibuka, tapi ini masih dalam format aslinya, yaitu masih filenya Excel, ya. Kemudian di sini ada pilihan ini, bisa dibuka dengan Google Sheet. Oke, kita akan buka di sini dengan Google Sheet. Sekarang sudah terbuka, tetapi teman-teman perhatikan ini extensionnya masih XLSX, Microsoft Excel format, ya. Untuk ini dirubah menjadi Google Sheet, teman-teman perlu klik di sini, kemudian Save as Google Sheet. Ya, sekarang sudah tersimpan. Kemudian di sini tidak ada lagi extension apa-apa, sudah menggunakan format Google Sheet. Sehingga fungsi-fungsi Google Sheet sudah bisa dipakai di sini, ya. Kita akan hapus dulu ya formatnya, ya, seperti ini, ya. Ini sudah sama, teman-teman. Kalau seperti di Excel kurang lebih juga seperti ini. Misalkan ini rata kiri, kemudian tengah, kemudian mau huruf miring, kemudian tebal, kemudian apa itu fontnya juga macam-macam, ya. Nah, kelebihannya kalau font itu Google Font banyak sekali nih, more font. Nah, ini Google Font akan banyak sekali, ya. Satu lagi tentang komen, teman-teman. Tadi kan kita ada dua, kalau seperti ini, ya, seperti ini ada dua user ini, ya. Satu file dipakai oleh dua orang. Nah, komentar itu bisa dilakukan seperti ini. Misalkan di sel ini saya lagi ingin membuat komen agar nanti teman saya ini dia merespon. Klik kanan paling bawah, ya. Tolong dijelaskan. Ini teman saya yang di sini, dia bisa membuka komen ini juga, ya. Atau saya bisa membuat komen dengan cara seperti ini, ya. Komen saya dahului dengan menekan tanda plus. Begitu saya menekan tanda plus, otomatis akan ada pilihan ini, ada pop-up siapa saja yang bisa mengakses file ini. Sebagai contoh, kalau ke dia, saya klik di sini, kemudian terus saya membuat sebuah komentar, tolong dipastikan angkanya benar. Misalnya seperti ini, ya. Oke, saya klik send. Maka otomatis Kobuya akan menerima pesan saya melalui email, ya. Jadi kita bisa kolaborasi dengan teman kita di waktu yang berbeda ataupun di tempat yang berbeda waktu yang bersamaan bisa juga, ya. Bagi teman-teman yang baru di Google Sheet, di pojok kanan bawah sini ada Explore. Jadi kalau saya klik, ini banyak pilihan-pilihan, ya. Data ini mau dianalisa atau mau ditampilkan seperti apa. Kalau yang atas ini adalah formatting. Apakah kira-kira mau diformat seperti ini enggak? Nah, kalau kita klik kurang lebih jadinya seperti itu. Oke, kalau setuju ya. Oke, jadi kemudian apakah akan dianalisa dengan pivot table? Nah, kalau kita mau, tinggal kita klik di sini, teman-teman. Kita klik, ya. Misalnya mau di new sheet, ya, sheet yang berikutnya, atau di existing. Misalkan kita taruh di existing juga boleh, ya. Misalkan di sampingnya ini saya taruh di ini misalnya. Oke. Ya. Saya geser sedikit, teman-teman, ya. Nah, ini biar agak lebar. Sebenarnya nanti untuk pivot, data pivot ini nanti saya bahas di video yang berbeda, yang lebih detail. Ini hanya untuk menjelaskan saja tadi dari fungsi yang ada di pojok kanan bawah ini adalah explore, ya. Nah, sekedar info aja bahwa pivot ini merupakan salah satu tool yang sangat bermanfaat, ya. Kalau misalkan kita melihat data seperti ini, akan susah untuk menganalisa. Tapi kalau kita lihat ini ada tanggal, kemudian ada wilayah, ada nama sales, ada nama produk, ada jumlah, ada unit, ada total sales, ya. Kalau misalkan kita akan melihat ini, kalau berdasarkan penjualan berdasarkan wilayah,
penjualannya berapa besar ya. Misalkan seperti itu ya. Saya tinggal klik di row sini ya. Saya akan nambah wilayah ya. Kemudian nama salesnya saya hilangin. Kemudian jumlah penjualannya, value-nya sini, ini saya hilangin, saya pakai jumlah sales saja, total sales. Oke. Ini berarti di sentral penjualannya sekian, di east sekian, kemudian di west sekian. Oke, kalau penjualannya misalnya per bulan gimana? Ini saya nambah bulan ya, saya nambah bulannya tapi di kolom sini ya. Kita tambah tanggal. Nah, seperti ini. Tetapi ini tanggal. Jadi terlalu panjang sana, menganalisanya juga susah. Ini bisa kita rubah, klik kanan, di grup menjadi bisa menit, bisa jam, bisa hari, bisa day of the month, ada month, ada quarter, ada year, terserah. Misalkan kita month, bulan. Ini sudah jadi per bulan ya. Kalau saya sorot, saya ratakan kanan ya, biar angka-angkanya rata. Saya double klik biar tidak terlalu lebar sehingga bisa dibaca teman-teman. Nah, ini per wilayah, ini per bulan. Cuman tampilannya terlalu panjang ya. Kelihatannya akan lebih gampang kalau misalnya yang bulannya itu menjadi baris di sini, ini yang kolomnya adalah wilayahnya. Bisa juga kita rubah. Jadi wilayah ini akan saya rubah ke kolom ya. Kemudian bulannya akan masuk ke baris. Nah, selesai teman-teman. Kan seperti ini ya. Sehingga kita mudah untuk membaca ini bulan Januari penjualannya sekian sekian sekian. Dan kita juga bisa melihat ini penjualan ini masing-masing berapa persen teman-teman ya. Nah, ini angka 24.000 ini ya. 24.000 ini berarti merepresentasikan angka 100%. Kita bisa lihat total sale di sini, ini defaultnya adalah nilai penjualan, tapi bisa juga dirubah menjadi total persen, seperti ini. Nah, kita tahu bahwa ini 100%-nya adalah 24.000 tadi, terdiri dari 65%, ini adalah di wilayah tengah, dan is-nya sekian, dan seterusnya ya. Pivot table akan saya bahas lebih detail nanti di video selanjutnya ya. Ini tadi hanya untuk menjelaskan saja tentang explore di sini ya. Kemudian ini tadi juga ada grafik. Kita juga bisa klik di sini ya. Grafik. Kalau kita tidak suka dengan model grafik ini nanti bisa diedit ya. Kemudian edit chart. Kemudian di sini sudah disediakan berbagai macam tipe grafik ya. Akan lebih mudah teman-teman. Seperti itu. Bisa juga di customize ya. Oke, untuk pendahuluan mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Bagi yang memang sudah biasa di Excel, untuk pindah ke sini akan sangat mudah. Tidak ada kendala. Cuman kelebihannya yang ini menurut saya luar biasa, kita bisa kolaborasi dengan teman terlepas dia di lokasi yang berbeda, waktu yang berbeda, kita bisa kerjasama menggunakan file yang sama sehingga akan sangat efektif. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pintar dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.